Halo, kami dari kelompok 3 akan membahas sikap berbahasa yang beranggotakan Fitri Fahriah, Silvi Oktaviani, Rian Abdul Holik, Rizka Sartika, Ima Rohimah, Rizky Nur Saban, Sulistiana, Neneng Resti, Api Silvia. Apa sih bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa itu meliputi dua bidang. Pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti makna yaitu isi yang terkandung dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. Terus apa sih fungsi bahasa? Karl Brauer, seorang psikolog dan pakar bahasa yang berasal dari Jerman, berpendapat bahwa fungsi dasar bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar penutur dengan penutur. Selain Karl Brauer, Roman Jakobson, seorang linguis, letak dasar aliran Braha membedakan 6 fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud seseorang. 3. Bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi sosial. Sebagai alat berinteraksi sosial, bahasa digunakan oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. 4. Bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa punya peranan loh, diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa negara. Sebagai contoh, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di negara karena merupakan salah satu ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai petunjuk identitas diri. Bahasa merupakan alat menyampaikan gagasan dan pemikiran kita kepada orang lain, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa juga sebagai petunjuk identitas diri untuk menjalankan administrasi negara. Peran ini jelas terlihat pada surat-surat resmi, dalam peraturan-peraturan dan undang-undang, dalam pidato-pidato dan pertemuan-pertemuan resmi di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. 4. Sebagai alat pengatur dunia pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan ini memiliki fungsi untuk pemersatu bahasa negara. Terus, sifat-sifat bahasa apa saja? 1. Bahasa adalah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa adalah lambang atau simbol. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi. 3. Bahasa adalah bunyi. Bunyi yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. 4. Bahasa itu bermakna. Contohnya lambang bahasa yang berwujud bunyi KUDA, kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. 5. Bahasa itu arbitrer. Bahasa itu arbitrer artinya tidak ada hubungan yang bersifat wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu. Bahasa itu konversional, pemakaian atau masyarakat bahasanya. 7. Bahasa itu produktif. Bahasa itu dikatakan produktif, maksudnya walaupun jumlah unsur-unsur bahasa itu terbatas,
bahasa itu bersifat unik. Di samping universal, bahasa unik itu artinya setiap bahasa memiliki sistem yang khas serta spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. 9. Bahasa itu dinamis. Bahasa mempunyai keterikatan dan keterkaitan dengan manusia. Segala kegiatan dan gerak manusia tidak pernah lepas dari kegiatan berbahasa. 10. Bahasa itu manusiawi dan bervariasi. Bahasa itu bersifat manusiawi. Artinya, bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Selain bersifat manusiawi, bahasa itu 14 memiliki variasi atau bervariasi. Variasi suatu bahasa terjadi karena masyarakat penutur bahasa itu terdiri dari berbagai orang yang Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Ketiga ciri sikap bahasa yang dikemukakan oleh Garvin dan Mattia tersebut. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya. Kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Nah, itu dia tadi sikap dari bahasa. Sudah ngerti kan sekarang?